Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumaning karo apa nang Brunei, tapi sekarang lagi di Indonesia. Lagi proses kembali ke Brunei, tapi lagi prosesnya. Jadi ini mau menceritakan pengalaman juga, prosesnya gimana dan menunggunya sudah berapa lama. Jadi untuk teman-teman yang bertanya, banyak beberapa orang bertanya di komentar ya. Salah satunya dari siapa namanya ya. Intinya dia bertanya bagaimana sih proses di 2022 gitu dari nggak punya basic ya, nggak punya basic. Jadi memang gini ya, untuk peringatan dulu, kalau memang pengen ke luar negeri atau pengen ke Brunei lah terutama ya, itu sebaiknya punya basic lah, punya basic dalam artian punya keahlian apa gitu, punya keahlian apa untuk nantinya di sana gitu. Jangan hanya karena hanya ingin bekerja di luar negeri terus mengandalkan sponsor dan ikut arahan sponsor. Memang bagus, dalam artian nggak ada jeleknya juga ikut sponsor, karena apa? Karena untuk pengalaman. Tapi ingat, orang yang nggak punya skill itu kesana itu paling gaji standar gitu. Gaji standar di Brunei itu kisaran 3,5 juta sampai 400 4 juta 3,5 juta sampai 4 juta, atau di Brunei itu 350 sampai 400 ringgit Brunei gitu ya bro. Jadi untuk teman-teman diimbaukan, misalkan udah ada niat pengen kerja terus ini bagusnya itu harus punya basic lah yang utama. Dan yang kedua, kalau memang kalian hanya pengen cari pengalaman dulu untuk batu loncatan, nggak apa-apa, ikut sponsor atau ikut agen-agen yang menawarkan bekerja di sana. Tapi ingat juga, banyak juga penipuan-penipuan atau banyak juga yang mengatasnamakan perusahaan tertentu untuk merekrut orang untuk kerja di sana. Itu perlu dicek filenya atau aslinya dari sponsor tersebut gitu ya. Dan ini saya menceritakan pengalaman proses yang aku ke Brunei, dari kembali proses awal atau proses yang nol di 2022. Memang sekarang peraturan berubah-ubah, nggak kayak dulu, karena sekarang peraturan untuk pekerja asing atau pekerja dari Indonesia yang ke Brunei dan Darussalam sendiri itu harus punya prosedur. Prosedurnya apa aja ya? Salah satunya yang paling utama adalah LD, atau dulu bisa disebut dengan borang 500 atau borang 55. Itu untuk menjamin pekerja secara resmi gitu, di Brunei Darussalam. Kenapa harus ada LD? LD ini adalah lisensi tertentu dan terpercaya dari perusahaan tertentu yang benar-benar itu benar-benar perusahaan yang fakta, bukan fake gitu. Kalau dulu mungkin ya borang 55 banyak sekali kejadian yang dulu kasus-kasus di Brunei yang pakai borang 55 ternyata perusahaannya fake gitu, atau perusahaan semu yang hanya pengen ngambil pekerja untuk dipekerjakan di sana dengan pekerjaan di bangunan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi untuk teman-teman, sekali lagi tetap berhati-hati juga kalau sebenarnya ditawarin kerja harus ada LG atau dulu disebut dengan borang 55, baru nanti pisah gitu kan. Jadi ini seperti di judul adalah bagaimana sih perjalanan proses di 2022, dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar, atau untuk ngasih dedikasi ke teman-teman yang mau ke negara Brunei Darussalam. Jadi untuk teman-teman, kalau aku sudah pernah ke sana. Kalau yang belum, gimana sih bang carinya, gimana sih bang caranya untuk masuk awal-awal yang nggak tahu atau nggak ada pengalaman, non pengalaman masuk Brunei ya. Salah satunya kalian ada teman-teman atau cari teman-teman. Sekarang banyak kalau di TikTok, di YouTube, cari aja TKI Brunei Darussalam, banyak sekali YouTube di sana. Kalau misalkan tidak dibalas dengan komen, karena gini, banyak juga pas aku lagi di Brunei banyak juga yang nge-DM di Instagram gitu, tanya bang cariin kerja, bukannya nggak mau nyariin. Kadang gini, pengalaman ya, pernah aku nyariin orang yang nggak aku kenal, itu adalah orang ya dibilang teman, itu DM dan aku carikan, betul-betul aku carikan waktu itu di restoran, dan aku kasih tahu pahitnya dulu gitu. Jadi kerjanya itu rata-rata di restoran itu 12 jam, bukan 8 jam dulu gitu. 12 jam, jadi hampir setengah hari gitu, dan rehat paling sejam 2 jam dulu.
gajinya cuma 350 atau 3,5 juta, dan itu nggak betah gitu. Karena masalah padahal ada orang Indonesianya di situ kan, itu restoran India ya waktu itu aku masukkan karena aku kenal bosnya, dan aku kasih tahu, bos ada lowongan nggak, ada. Aku kasih tahu orang yang DM aku itu, mau nggak mas kerja di sini di restoran ini gajinya segini, katanya ya udah nggak apa-apa mas asal kerja aja, dia bilang gitu awalnya. Dan aku bilang gajinya segini mas, kerjanya 12 jam, iya nggak apa-apa. Dan dia kayak mendesak nggak apa-apa gitu ya, aku pikir dia serius gitu. Setelah itu aku ngomong sama bos, ya udah akhirnya aku minta paspor dia untuk kirim ke Instagramku untuk DM paspor. Nah, paspor asli ya, paspor yang masih berlaku. Kemudian aku kasih ke bos yang aku kenal itu, dan sudah diproses. Waktu itu kalau nggak salah sekitaran 3 bulan bisa turun. Kemudian aku DM itu lagi si yang nge-DM aku di Instagram, mas ini visa udah jadi, silakan proses di sini. Dan aku tunjukkan prosesnya di Jakarta segini kayak gini, aku udah bantu dari situ. Nah setelah dia masuk sampai alhamdulillah dia sampai ke Berlin, aku jemput sampai aku antar ke tempat restoran itu, dan gak lama itu dia baru kerja seminggu udah bilang gak betah, katanya kerjanya gini dia banyak alasan lah. Aku udah bilang dari awal padahal gitu ya. Jadi akhirnya setelah 3 bulan kalau nggak salah dia kerja di sana, terus dia maksa untuk pulang. Akhirnya aku bilang, ya udah bos cancel aja, dan dia berani bayar tiket sendiri gitu. Ya udah akhirnya aku bilang ke bosnya suruh di cancel, dan dia dipulangkan cuma 3 bulan. Dan itu aku tuh bukannya rugi secara materi ya, itu rugi malu juga, nggak enak juga sama bos yang sudah aku masukkan, dan nggak enak juga yang sudah sama aku DM ya. Akhirnya sampai sekarang udah gak pernah hubungan sama yang DM itu lagi, dan akhirnya menjelek-jelekan aku sama mungkin teman-temannya karena kerja di sana nggak sesuai dengan, padahal aku dari awal udah ngomong di restoran di sini segini gajinya segini, dan dia katanya nggak apa-apa besar. Ya udahlah akhirnya samanya terjadi seperti itu. Dan yang kedua ketiga aku nggak mau lagi. Karena apa? Karena nggak mau kejadian seperti itu. Karena apa? Karena nggak ada basic. Orang itu nggak ada basic, dia non pengalaman tapi dia nggak mau belajar dari restoran tersebut. Coba deh kalau memang di awalnya suruh cuci piring, ya cuci piring lah dulu, betahin dulu intinya gitu. Jadi nanti dia belajar masak, dia belajar jadi waiter, dia belajar jadi jual minuman atau maksudnya buat minuman, ngeracik minuman, dan belajar masak. Dan kebetulan waktu itu dia masuk di pembantu dapur, jadi kan ada kesempatan untuk jadi chef sebenarnya. Tapi karena dia nggak mau belajar dan udah nggak pernah duluan, ya udah akhirnya dia pulang. Jadi kenapa untuk teman-teman yang DM aku, ada yang komen di di channelku ini, di videoku ini juga, aku kayak udah bilang nggak percaya, kayak nggak mau lagi kejadian hal itu karena memakan waktu banget gitu. Memakan waktu dalam arti aku sudah tolong bolak-balik urusin sampai aku bolak-balik ketemu sama bosnya, terus cerita masalah tanya-tanya, banyak waktu yang aku luahkan untuk hanya sekedar itu, dan aku nggak dapat apa-apa. Maksudnya nggak secara materi ya, bukan nggak dapat, dia adalah dia ngasih sedikit gitu untuk ya mungkin biaya, bukan nggak banyak ya, intinya hanya sedikit untuk bolak-balik. Tapi istilahnya dia pun, aku nggak minta gitu, dia ngasih sukarela dan aku terima, dan bosnya pun ngasih, tapi nggak banyak juga ya, hanya sekedar gitu, karena aku hanya niatnya membantu, tapi malah kerjanya seperti itu. Jadi minta maaf untuk teman-teman yang bertanya lowongan seperti itu, ya aku nggak bisa bantu gitu. Tapi aku kasih tahu prosedurnya, kalau memang mau bertanya silahkan bertanya prosedurnya apa aja. Oke, dan ini aku menceritakan pengalamanku kenapa aku nggak mau bantu atau nggak mau tolong teman-teman untuk carikan pekerjaan di Brunei, ya karena pengalaman seperti itu. Dan bukan cuma aku aja, kawan-kawanku juga banyak yang seperti itu, sudah bantu betul-betul masuk tapi malah nggak betah. Kalau ya betah alhamdulillah, lagi pun toh gaji buat dia sudah nggak ada potongan, karena kita langsung ke bosnya calling visa, bukan lewat sponsor atau sejenisnya gitu. Nah untuk tahun 2002 setelah COVID ini peraturan diubah, jadi memang harus ada LD sama visa resmi dari company atau perusahaan tertentu gitu ya. Jadi teman-teman yang mau ke Brunei, kalau mau ikut sponsor silahkan ikut sponsor, yang biasanya sponsor itu banyak pekerjaan. Tapi satu lagi catatan, harus ada basic, jadi bisa bisa pas dengan basic kalian atau keahlian kalian. Karena juga
orang yang sudah ahli sama yang non ahli itu lebih bisa dipikirkan atau lebih diuntungkan orang yang sudah pandai hal tertentu, kayak contoh bangunan sudah pandai nukang, kayak contoh teknisi sudah teknisi misalkan di bengkel mobil atau di teknisi AC dan sebagainya, atau misalkan di restoran sudah ahli masak atau sudah ada basic masak, jadi sudah ada berkesempatan untuk mengembangkan basic kalian. Tapi kalau non pengalaman atau non basic atau skill nggak ada, yaitu syaratnya adalah mau belajar, dan belajar itu banyak kali pengorbanan yang disuruh-suruh, yang di ya ibaratnya lagi belajar ya harus mengikuti apa yang senior di sana gitu. Toh juga nanti kalau udah lama-lama dia kalau udah pinter, contoh di restoran kayak tadi kawanku itu, dia nggak mau belajar. Coba kalau dia mau belajar selama 2 tahun aja 1 kontrak, mungkin dia sudah bisa masak dan bisa dinaikkan level gajinya gitu. Maksudnya kalau misalkan non pengalaman, itu saran dari saya sebagai TKI Brunei Darussalam yang sekarang juga lagi proses sekarang di Indonesia ya. Jadi saya buat video ini menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di komen. Oh iya bang, dan biaya katanya, dan biaya ke Brunei sekarang berapa? Sebenarnya biaya masih sama, cuman ada kenaikan harga untuk proses. Kalau yang kemarin terakhir yang aku interview itu yang sudah sampai ke Brunei itu habis 6 juta ya kalau nggak salah, 6 juta itu masih potongan, tapi masih potongan di company tersebut gitu. Dan gajinya waktu itu aku tanya sekitar 500 atau 5 juta itu awal, dan itu udah bagus menurutku, dan bagus karena kawanku sendiri yang bawa ke sana dan karena tetangga. Bisa dicek di channelnya Mas Pujo Vlog, ada di situ kawan-kawan. Dan kebetulan pas aku pulang dan tanya-tanya yang sudah baru berangkat dan ada kenaikan, kalau misalkan nggak mau potongan ya harus paling bisa, tapi kalau misalkan ikut sponsor kebanyakan potong gaji. Itulah kenapa aku sarankan untuk kalian punya basic untuk bekerja, karena kok ada potongan dan basic kalian ada, skill kalian ada, otomatis gajinya bagus. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa menjawab bagaimana proses tentunya untuk 2022. Memang sekarang lebih ketat dan lebih menjamin bahwa kalian di sana nanti resmi ya, bukan ilegal gitu. Jadi teman-teman untuk tetap semangat, untuk tetap berusaha, tapi ingat teman-teman, tetap itu yang utama adalah kalian punya basic atau punya skill bekerja di Brunei Darussalam. Apapun bidangnya kalian harus ada skill, itu lebih menguntungkan kalian. Kalau yang non pengalaman, bukannya non pengalaman gak boleh di sana ya, boleh, tapi yang penting harus belajar selama 1 kontrak di bidang apapun juga, contoh di restoran, contoh di teknisi, contoh di apapun, kalian belajar sampai kalian bisa dan mendalami apa yang jadi pekerjaan kalian. Itu nanti akan jauh lebih, kesananya akan lebih jauh. Contoh minta naik gaji, otomatis kalau sudah pinter di bidang tertentu, otomatis kayak bos pun memikirkan gaji pun dinaikkan. Tapi kebanyakan juga banyak yang 1 kontrak aja atau 1 kontrak ya, memang standar luar negeri gajinya ya memang Brunei paling, ya nggak paling ya, intinya ya sama kayak di UMR Jakarta lah, kayak gitu ya. Jadi gimana kalian membawa diri aja. Banyak kok teman-teman yang sukses pulang dari sana yang bisa usaha di rumah, banyak, nggak cuma 1-2, tergantung kalian membawa diri di sana. Oke bro, yaudah itu jangan panjang-panjang ya, takutnya bosan. Jadi intinya itu seperti itu, basic dan skill. Kalau non skill boleh ke sana, tapi harus berani belajar selama 1 kontrak, cukup lah untuk belajar. Habis itu baru minta gaji atau pindah tempat, tapi ada skill yang dikuasai dari pengalaman tersebut gitu ya. Oke, dan nanti disambung lagi video selanjutnya. Silakan kalian bertanya di komentar ini, pengen apa sih yang kalian pengen ditanyakan dan bagaimana, silakan tanya aja di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan video-video dedikasi bagaimana cara jadi TKI luar negeri atau Brunei Darussalam, kalian boleh di kolom komentar. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe apabila kalian suka dengan video-video seperti ini. Sudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Salam bang Apak, orang Apak.